Ada aroma kejanggalan yang sangat kuat dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Itu pernyataan tajam dari Roy Suryo, pakar telematika sekaligus mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, yang menilai bahwa aturan ini seperti disusun untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 lalu. Roy Suryo bukan satu-satunya yang curiga. Banyak analis politik menilai isi pasal-pasal di dalam peraturan ini terlalu tepat waktu dan terlalu spesifik untuk sekadar kebetulan. Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 pada dasarnya mengatur soal pencalonan presiden dan wakil presiden. Namun publik terkejut ketika membaca pasal 18 ayat 3 yang menyebut bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M dikecualikan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Kalimat ini tampak teknis, tapi implikasinya politis. KPU membuka pengecualian bagi calon yang tidak memiliki ijazah SMA selama punya ijazah perguruan tinggi. Pertanyaannya, untuk siapa pasal ini dibuat? Sebelum aturan ini lahir, publik sudah ramai membahas ketidakjelasan ijazah Gibran Rakabuming. Sejumlah laporan menyebut Gibran hanya memiliki surat keterangan dari Dirjen Dikdasmen, bukan ijazah resmi SMA. Normalnya, kekurangan dokumen seperti itu bisa menggugurkan pencalonan. Namun dengan munculnya peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, semua kemungkinan itu tertutup rapat karena celah hukum sudah disiapkan. Lebih menarik lagi, waktu terbitnya peraturan KPU ini ditetapkan 9 Oktober 2023, hanya beberapa hari sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 per PUU 21 per 2023 yang melonggarkan batas usia calon wakil presiden. Dua peristiwa hukum yang muncul berurutan, satu menghapus batas usia, satu lagi melonggarkan syarat ijazah. Dua-duanya secara kebetulan menguntungkan Gibran Rakabuming, putra dari presiden saat itu. Inilah alasan mengapa muncul dugaan konspirasi lembaga negara, bahwa antara KPU, MK, dan lingkar kekuasaan terjadi koordinasi halus untuk memastikan Gibran bisa ikut Pilpres 2024. Bukan melalui pelanggaran terbuka, tapi melalui rekayasa regulasi yang tampak legal. KPU sendiri membantah tuduhan itu. Mereka beralasan, peraturan KPU disusun sesuai kewenangan dan berlaku untuk semua bakal calon. Namun argumen ini dianggap rapuh karena tidak ada presiden sebelumnya di mana calon presiden atau wakil presiden bisa tanpa ijazah SMA tapi tetap dianggap memenuhi syarat. Maka publik pun bertanya, kalau bukan untuk Gibran, untuk siapa aturan ini disusun? Secara hukum tertulis, mungkin tidak ada pelanggaran. Tapi secara moral, kepercayaan publik terhadap KPU goyah. Lembaga yang seharusnya netral kini dicurigai menjadi bagian dari proyek politik dinasti kekuasaan. Dan disinilah letak bahayanya. Demokrasi tampak berjalan, tapi sesungguhnya diarahkan melalui pasal-pasal yang disusun untuk kepentingan tertentu. Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 menjadi contoh bagaimana hukum bisa diubah menjadi alat politik. Dan yang lebih mengkhawatirkan, semua itu dilakukan secara sah, resmi, dan tanpa resistensi berarti dari lembaga-lembaga pengawas. Seolah-olah aturan disiapkan lebih dulu, baru kemudian calonnya menyesuaikan. Kini, publik harus jeli membaca pola kekuasaan. Karena ketika hukum mulai melayani penguasa dan lembaga independen mulai tunduk pada kepentingan politik, maka demokrasi bukan lagi dijalankan, tapi dikendalikan. Publik berhak tahu apakah peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, pasal 18 ayat 3 ini sekadar pasal administratif biasa atau justru kode politik untuk meloloskan satu nama tertentu. Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Apakah ini kebetulan atau memang dirancang? Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya semakin banyak orang sadar bahwa di balik pasal-pasal hukum bisa tersembunyi politik kekuasaan yang rapi dan terencana.